Halo semua, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kak Hafiz. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi nih, nggak bosan-bosannya membahas tentang prediksi SNBT 2024 untuk materi pengetahuan dan pemahaman umum. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Oke, langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Kalimat 3 terhadap kalimat 2 pada teks di atas memiliki hubungan. Ya, kalimat 3 selain itu, kalau gini dengan cepat kita bisa simpulkan bahwa dia itu adalah penambahan ya. Ya, selain itu biasanya kita gunakan untuk fungsi penambahan informasi ya. Coba kita baca deh biar meyakinkan lagi gitu ya. Kalimat kedua, coba kita baca. Dalam diet sehat, penting untuk mengonsumsi berbagai jenis makanan yang kaya akan nutrisi, termasuk sayuran, buah-buahan, biji-bijian, protein nabati dan hewani yang rendah lemak, serta produk susu rendah lemak. Oke, dia membahas mengenai hal-hal yang penting dalam diet sehat. Selain itu, menghindari atau membatasi konsumsi makanan olahan, gula tambahan, lemak jenuh juga merupakan bagian penting. Oh, berarti sama-sama membahas mengenai apa yang penting diperhatikan ketika diet sehat. Makanya fungsinya itu adalah penambahan ya. Oke, soal berikutnya, perbaikan yang tepat untuk kata memperhatikan ukuran porsi, minum cukup air, dan pola makan yang teratur dalam kalimat 4. Mana coba kalimat 4 nih? Oke, ini ya. Bagian awalnya langsung nih, memperhatikan ukuran porsi, minum cukup air, dan pola makan yang teratur ya. Nah, di sini kamu harus seragamkan ya. Kalau mau verba semua, kalau mau nomina semua. Memperhatikan verba, minum verba, pola makan yang teratur bukan verba ya, itu nominal ya. Jadi yang harus kamu lakukan adalah menyeragamkan. Coba kita cek nih kalau yang A. Perhatikan ukuran porsi, minum cukup air, pola makan yang teratur. Nah, ini nggak diubah ya, masih ada nomina sendirian di sini. Berarti ini salah yang A ya. Yang B, memperhatikan ukuran porsi. Oke, verba ya. Air yang cukup lah, tiba-tiba nomina, salah lagi. Yang C, perhatikan ukuran porsi. Oke lah, verba gitu kan. Air yang cukup, walaupun ini bukan verba ya, verba, tapi dia lebih bernada perintah gitu ya. Air yang cukup, nah salah lagi, nggak setara ya. Air yang cukup dengan perhatikan tuh verba dan nomina ya. Perhatikannya verba, airnya nomina ya, berarti bukan, nggak setara dia ya. Yang D, memperhatikan ukuran porsi. Oke, benar, verba ya. Minum cukup air, verba juga. Menjaga pola makan yang teratur. Nah, ini baru verba semua ya, semuanya verba. Memperhatikan, minum, menjaga. Nah, berarti yang tepat yang D. Kalau yang E bagaimana Kak? Coba yang E, memperhatikan verba, minum verba, teraturnya pola makan. Ini bukan verba ya, teraturnya pola makan. Yang benar adalah menjaga pola makan yang teratur seperti tadi di kalimat yang ada di D. Oke? Frasa keseimbangan nutrisi yang terdapat dalam kalimat satu teks di atas memiliki pola makna yang sama dengan frasa. Oke, keseimbangan nutrisi itu kita tahu ya, dia polanya nomina ya. Kalau pola makan ya, di sini kamu jangan sampai terjebak dengan jebakan Batman ya. Pola makan tuh memang dia nomina, tapi dia bukan frasa karena dia itu adalah kata baru atau biasanya kita sebut juga dengan kata majmuk ya. Jadi dia terdiri dari dua kata yang membentuk suatu makna baru ya. Dia bukan frasa ya, walaupun dia polanya nomina. Makan kan bukan nomina ya, makan kan verba ya. Nah, tapi dia itu bukan frasa ya, bukan frasa. Nah, nanti kakak akan kasih tahu gimana cara membedakan frasa dengan yang kalimat atau dengan kata majmuk ya. Coba nanti kita di akhir nomor ini ya. Sekarang kita bahas dulu diet sehat. Diet sehat itu dia frasa ya. Dietnya itu dia nomina ya, sehatnya itu dia adjektiva.
Oke, selanjutnya nih opsi yang C, rendah lemak. Oke, rendah ini kira-kira apa tuh? Rendah itu adjektiva ya. Adjektiva, sementara lemak itu dia nomina. Sama enggak kira-kira? Enggak sama ya. Lemak jenuh, lemak yang jenuh. Oke, berarti dia nomina, jenuhnya adjektiva. Sama enggak? Enggak ya. Kemudian yang terakhir nih, produk susu. Oke, produk susu itu dia nomina ya. Sama enggak dengan keseimbangan nutrisi? Sama ya. Produk susu itu nomina, keseimbangan nutrisi juga nomina. Dengan demikian jawaban yang paling tepat adalah yang E. Nah, tadi yang pola makan, gimana cara membedakan antara non frasa yang merupakan kata majemuk ya dan frasa? Nah, salah satu cirinya itu adalah kata majemuk itu dia memiliki sifat ketidaktersisipan. Artinya kamu nggak bisa menyisipkan suatu kata di antara dua kata pada kata majemuk ya. Contohnya, pola makan bisa nggak kamu sisipi dengan contoh pola yang makan, atau pola dari makan, atau pola dengan makan, atau pola yang gimana? Nggak bisa ya. Tapi kalau diet sehat bisa kita sisipi, diet yang sehat, ya kan ya. Kalau rendah lemak ya berarti lemak yang rendah gitu kan, bisa kita sisipkan ya dengan tidak mengubah maknanya ya. Kalau lemak jenuh ya berarti lemak yang jenuh ya. Kalau produk susu ya berarti produk dari susu gitu kan. Tapi kalau pola makan itu nggak bisa kita sisipi. Nah, salah satu ciri ya dari kata majemuk yang dia membentuk makna baru ya, salah satu cirinya itu adalah sisipan ya. Kita tidak bisa menyisipkan kata di antara dua kata majemuk tersebut tanpa mengubah maknanya gitu ya. Oke, soal berikutnya, bentuk imbuhan ke-an pada kata keseimbangan yang terdapat dalam kalimat satu paragraf di atas memiliki makna yang sama dengan. Oke, keseimbangan ini apa sih maknanya ya? Coba ya. Keseimbangan itu memiliki makna keadaan ya. Keadaan yang gimana ya? Keadaan yang seimbang ya. Keadaan yang seimbang. Coba kita cek dari A. Penggunaan sepatu putih pada hari Senin di sekolah bertujuan untuk menjaga keseragaman. Apakah keseragaman itu juga merupakan keadaan yang seragam? Ya, benar banget ya. Keadaan. Jadi dia masih merujuk kepada sesuatu yang bernama keadaan. Seimbang, keseimbangan, keadaan yang seimbang. Keseragaman adalah keadaan yang seragam. Dengan demikian jawaban yang tepat itu adalah yang A ya. Kendaraan bukan keadaan ya. Kelakuan juga bukan keadaan yang laku, enggak ya. Kebakaran apakah keadaan? Kebakaran juga bukan bermakna keadaan ya. Kebakaran itu ya kebakaran. Kebakaran yang terjadi kali ini adalah menjadi yang terparah. Kebakaran itu apakah keadaan? Enggak, bukannya keadaan yang bakar kan, bukan ya. Kalau keseimbangan kata dasarnya pun adalah seimbang yang merupakan adjektiva ya. Keseimbangan keadaan yang seimbang. Keseragaman keadaan yang seragam. Kebakaran keadaan yang bakar kan nggak bisa ya. Oke, berarti yang kebakaran itu bukan pola kean yang memiliki makna yang sama ya. Salah juga berarti ya. Antara B, C dan D salah. Yang E kebanyakan juga bukan keadaan yang banyak ya. Baca lagi nih. Kebanyakan peserta menyanyi kali ini berasal dari luar ibu kota. Berarti dia bukan keadaan yang banyak, tapi dia pada umumnya ya. Pada umumnya peserta menyanyi kali ini berasal dari luar ibu kota atau mayoritasnya. Nah, gitu ya. Berarti dia bukan bermakna keadaan. Yang benar tadi yang A. Oke, soal berikut diperuntukkan untuk latihan kalian di rumah. Silahkan kerjakan dengan baik ya. Kemudian diskusikan jawaban terbaik kalian di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video-video pembahasan prediksi SNBT 2024 selanjutnya ya, silahkan dipantengin terus ya di GP Media Channel. Terima kasih.